وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد والحمد لله. Ceramahnya nggak panjang, ceramahnya sedikit aja, sebab saya lihat mustami'nya sudah kelelahan. Sebagian wajah-wajahnya wajah-wajah sudah kelaparan. Ini yang datang sebagian besar ini korban-korban perang semua ini. Sebab sudah seharian beraktivitas. Kemudian Habibnya juga sama. Timing akhir di kota Jambi. Setelah 10 hari keliling, Bu, dari Tembilahan, kemudian ke Kuala Tungkal, dari Kuala Tungkal Senyerang, apa itu? Terus diajak kemana lagi? Keliling, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ini terakhir lusa merdeka saya pulang. Alhamdulillah, Bu. Ini safari dakwah saya ke Jambi paling lama. Saya sudah 13 tahun safari dakwah di Jambi. Tapi ini kunjungan paling lama 10 hari. Karena dulu saya ke Jambi sebulan sekali, Bu. Itu waktu masih hujan, masih merdeka. Sekarang sudah punya istri, jadi waktunya bagi-bagi. Kewajiban di Bogor, kita lagi bangun pesantren juga, Bu. Jadi ke Jambinya sekarang dikurangi 6 bulan sekali. Alhamdulillah. Yang penting silaturahmi gak boleh putus. Jadi kita mau kemana aja punya keluarga, Bu. Kemana aja punya saudara, Pak. Nikmat. Dunia saya lapang rasanya. Mau kemana punya rumah. Mau kemana-mana punya saudara. Mau kemana-mana punya kerabat. Alhamdulillah, nikmat. Jadi di malam ceramahnya gak panjang, ceramahnya singkat aja. Tapi singkat yang penting bisa dipahamin. Singkat yang penting bisa amalin. Buat apa panjang-panjang tapi gak ngerti. Buat apa panjang-panjang, Pak, tapi gak dipraktekin. Kita pengen ilmu yang sedikit tapi bermanfaat. Insya Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah Ta'ala mengumpulkan kita fi baitin min buyutillah, di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di malam yang mulia, insyaallah dihadiri oleh orang-orang yang mulia, mengagungkan manusia yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak satu pun di antara kita pulang meninggalkan masjid ini melainkan Allah Ta'ala memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal. Kita berkumpul tidak bukan dan tidak lain kita mengagungkan apa yang diagungkan Allah. Kita berkumpul tidak bukan dan tidak lain mengenang daripada peristiwa yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Bagaimana tidak, bahwasannya tidaklah suatu kaum, tidaklah suatu kelompok, tidaklah setiap individu ketika di hati mereka ada gerakan untuk mengagungkan dari syiar-syiarnya Allah, hatinya tergerak ke dalam suatu kebaikan, maka bertanda ini adalah identitas orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab orang yang takwa ada ciri. Orang yang takwa mempunyai tanda. Allah Ta'ala katakan apa ciri dan tanda mereka? Wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang
yang mengagungkan daripada syiar-syiarnya Allah, maka ini menjadi tanda orang tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di daerah sini masyarakatnya satu kecamatan adalah orang-orang yang digerakkan hatinya untuk mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Alhamdulillah. Panitianya digerakin nama Allah, DKM-nya, masyarakatnya, umaroknya kompak bersatu padu di dalam membangun daripada dakwah dan syiarnya Nabi Muhammad. Maka ini bertanda kebaikan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kebaikan ini senantiasa tersambung, terus langgang, terus berkah, terus manfaat sampai menjelang ajal kita semuanya diwafatkan dalam keadaan su'ul husnul. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, para tuan-tuan guru, para masyayikh, para alimil ulama yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun demi Allah tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa takrim, rasa cinta saya kepada mereka semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan mereka panjang umur, Allah sehatkan badannya, Allah berikan keberkahan kepadanya. Amin ya rabbal. Dan tidak lupa juga kepada aparatur pemerintah, dari yang sipilnya maupun yang militernya, hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, ada Bapak Camat hadir, Bapak Camat. Alhamdulillah. Bapak Lurah hadir, Bapak Lurah hadir. Bapak RT ada, Bapak RT hadir. Ini istrinya, ini Ibu RT. Masya Allah, mudah-mudahan masuk surga sama jilbab-jilbabnya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah kompak semuanya nih. Alhamdulillah kompak. Cuman pertanyaan saya, ceramah saya kedengaran gak nih? Sebab suara speakernya agak twist ini. Kedengaran gak? Suaranya twist gak? Pecah gak suaranya? Tes. Aman? Aman. Ditambah lagi Masya Allah nih banyak anak-anak sorga semua ini. Ini yang datang semuanya anak-anak sorga. Qalbuhu yata'allaq bil masjid. Hatinya condong sama masjid, Bu. Ini senang kita ngelihatnya seperti ini. Ini bagi orang tua yang bawa anak ke masjid, amanat dari Habib. Kalau bawa anak ke majelis ilmu, amanat dari Habib, anaknya dipegangin, anaknya dipangku, Bu. Anaknya dipangku, Pak. Kenapa sebabnya? Anak itu gak pernah ada salahnya, tetap kembali kepada orang tua. Niatnya bagus bawa anak ke masjid, niatnya bagus bawa anak ke majelis ilmu, tapi sampai masjid anaknya ditinggalkan, ditalakkan sama dia, Bu. Sampai majelis ilmu anaknya diabur sama dia. Dikira keropak masjid tuh anak, jalan-jalan sendiri. Akhirnya apa, Bu? Satu masjid sholatnya gak khusyuk, satu majelis ilmu ngajinya pun jadi gak Anaknya gak salah, tetap kembali yang salah orang tuh. Makanya kalau bawa anak ke masjid, Pak, dipegang, Pak, anaknya dipangku, duduk di sampingnya, didoain, dibacain sholawatan. Ketika sholat berjamaah, dibenerin kainnya, dibenarkan pakaiannya, diajarkan gerakannya. Kenapa? Sebab kalau di rumah mereka kecil, masuk masjid dilihat halamannya besar, lari-larian mereka, Bu. Salah nggak anaknya? Anaknya nggak salah. Jadi pesan Habib kalau bawa anak ke masjid, anaknya insya Beb, anaknya gak bisa diam, Beb. Taruh akuarium dulu, Bu. Taruh akuarium. Masya Allah. Alhamdulillah. Singkat, Bu. Nabi Muhammad ketika di Isra dan Mi'rajkan, demi Allah,
gak ada satupun manusia yang diperjalankan oleh Allah kemudian naik ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Rafraf, sampai ke syurga, sampai berjumpa dengan Allah, melainkan hanya Nabi besar Muhammad. Wabil makna apa? Wabil maknanya apa? Wa akramul khalqi 'alal itlaq nabiyuna famil anisyiqaq. Dia adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling luhur, pemimpin para nabi dan rasul. Tidak ada satupun makhluk yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga melainkan hanya Nabi Muhammad. Tidak ada seorang manusia pun yang sampai ke Sidratul Muntaha melainkan Sayyidul Wujud Nabiuna Muhammad. Malaikat Jibril menemani Nabi di alam dunia. Dari alam dunia ke langit pertama, dari langit pertama sampai Sidratul Muntaha. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, saya menghantarkanmu sampai di sini saja. Nabi bilang, As-suhbah, apakah engkau akan meninggalkan sahabatmu di saat seperti ini? Ini malaikat Jibril yang musuh a'la, yang senantiasa mendampingi Nabi Muhammad, yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, pemimpin para malaikat. Ketika malaikat Jibril sampai di Sidratul Muntaha, apa kata Jibril? Ya Rasulullah, tugas saya sampai sini aja ya. Nabi bilang, kenapa gak mau nemenin? Ya Rasul, kalau engkau berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, engkau akan dalam keadaan baik-baik. Kalau aku masuk berjumpa dengan Allah, aku akan hancur terbakar. Karena keagungan Allah, Nabi Allah Musa ketika meminta kepada Allah untuk berjumpa dengan Allah, saat itu Allah perintahkan Nabi Musa untuk melihat ke gunung. Ketika Nabi Musa melihat ke gunung, Allah bukakan hijab. Ketika Allah bukakan hijab keagungan Allah, semaput Nabi Musa, langsung pingsan Nabi Allah Musa. Ini baru melihat tanda kebesaran Allah. Tapi Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah, diisrakan oleh Allah, abdun, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjumpa dengan Allah adalah puncak kenikmatan, puncak kemuliaan, puncak keagungan. Dan peristiwa itu diabadikan di dalam salat 5 waktu. Allah taala mengatakan, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Nabi Muhammad mengucapkan tahiyat ketika berjumpa dengan Allah, karena demi Allah tidak ada kenikmatan yang lebih unggul daripada kenikmatan syurga, melainkan kenikmatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjumpa dengan Allah diabadikan dalam salat 5 waktu. Nabi Muhammad mengucapkan tahiyat kepada Allah Ta'ala. Maka saat itu Allah Ta'ala mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam bagi engkau wahai Muhammad, rahmatku melimpah ruah atasmu dan keberkahanku senantiasa bersamamu. Nabi Muhammad mendapatkan salam langsung dengan berjumpa dengan Allah. Nabi Muhammad masih ingat kepada kita. Nabi Muhammad mengatakan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam bagi kami dan salam bagi hamba-hambaku yang saleh. Nabi gak bilang assalamu alayya, salam bagiku. Tapi Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, alayna, kepada kita semuanya. Siapa? Hamba-hamba yang saleh. Maka Rasulullah ketika turun ke alam dunia menyampaikan kepada kita umatnya. Apa kata Nabi? Liman saleh. Siapa sih orang soleh? Kita kan sering dengar nama soleh, benar gak? Bukan nama orang doang soleh, tapi soleh ini sifat. Soleh dan soleha. Laki-laki soleh, perempuan soleh. Artinya soleh itu apa sih? Soleh itu artinya islahil qulub, adalah orang-orang yang hatinya bersih, gak ada kebencian kepada makhluk. Ini namanya soleh. Artinya soleh apa? Islahul qulub indallah, hatinya bersih,
tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Hada saleh. Artinya saleh apa? Hidupnya didedikasikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada makhluk dia berlaku baik. Ini ceramah kalau duduk kayaknya ngantuk saya ya. Boleh diri, boleh kali ya. Coba abang speaker sambil dimainin speakernya dikit. Boleh sambil berdiri, boleh ya. Ngantuk saya bu. Ini tidurnya jarang-jarang bu, dikit bu tidurnya bu. Pagi udah disiksa sama panitia bu saya bu. Siangnya udah disiksa lagi acara bu. Alhamdulillah habis maghrib diajak makan sama Pak Bambang. Alhamdulillah. Habis makan saya pamit mau pulang ke hotel. Pak boleh. Ditodong lagi sama Ustadz Edi. Dibawa ke masjid ini dengan izin Allah. Jadi kalau saya ceramahnya duduk bu agak ngantuk bu. Tapi biasa kalau ceramah duduk 2 jam. Kalau ceramahnya berdiri setengah jam. Jadi saya ambil ceramah yang pendek-pendek aja. Masya Allah bu. Nabi bilang ketika turun apa? Siapa si hamba yang soleh? Atas tanda apa hamba yang soleh tersebut? Orang yang islah kepada Allah, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah secara totalitas. Inilah orang yang soleh. Dia gunakan waktunya, dia gunakan pikirannya, dia gunakan tenaganya, dia gunakan hartanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak cukup dibilang soleh bu. Orang yang ibadah, takwa, salat, puasa, zakat, apa dibilang orang soleh? Belum tentu ternyata. Ternyata gelar soleh ini repot bu. Makanya kalau punya anak langsung kasih nama soleh aja bu. Jadi nggak perlu dapat yang namanya sifat soleh. Kalau emaknya manggil soleh, biar jadi anak soleh. Tapi yang repot itu apa? Mengejar kadar yang namanya soleh. Sebab Nabi Muhammad ketika melihat neraka, ketika melihat surga, Nabi Muhammad itu mengambil pelajaran dari Allah. Perjalanan talabul ilm linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Tujuannya apa? Agar Nabi Muhammad melihat kebesarannya Allah, melihat kerajaan Allah, melihat keagungan Allah, melihat kemuliaan Allah. Nabi Muhammad melihat neraka. Ketika Nabi Muhammad melihat neraka, Nabi Muhammad melihat bagaimana kejadian-kejadian ahli neraka. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diharapkan daripada api nerakanya Allah. Amin. 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 Di neraka, sahabat bilang, ya Rasulullah, di neraka itu yang paling banyak masuk neraka itu kelompok macam mana sih? Orang yang bagaimana sih? Maka Nabi Muhammad menjawab, orang yang paling banyak masuk neraka adalah ikatan kelompok yang kedua. Kelompok pertama siapa? Hablum minallah. Seorang yang menghambakan diri kepada Allah. Maknanya apa? Allah pengampun. Sebanyak apa dosa kita kepada Allah, sebanyak apa kehilapan kita kepada Allah, sebanyak apa kemaksiatan kita kepada Allah, kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Notis ya nih. Kalau kita taubat, Allah mengampuni dosa kita. Beb, dosa saya banyak beb, taubat, minta ampun, damai kepada Allah. Apa kata Allah? Idza sa'alaka 'abdi anni, apabila hambaku bertanya tentangku, apa kata Allah? Fa inni qaribun. Allah itu dekat Pak. Allah tidak pernah ninggal ke kita bu. Allah nggak pernah berpaling dari kita Pak. Tapi kita yang banyak meninggalkan Allah, kita yang banyak melupakan Allah, kita yang banyak bermaksiat kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Fa inni yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sini kata Allah, aku pinang kalian bagaimana mendapatkan cintanya Allah. Bukan hanya dengan ibadah Pak. Kalau kita mau berdamai sama Allah, mau rujuk sama Allah, mau bertaubat kepada Allah, maka sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya kalau rezeki kita kurang lancar, perbanyak istighfar.
Kalau kita mau doa minta hajat kepada Allah, perbanyak istighfar. Kalau kita lagi sumpah, perbanyak istighfar. Ibu punya masalah sama suami, perbanyak istighfar. Terutama di bulan Rajab. Di bulan Rajab Allah Ta'ala terima semua taubat hambanya. Allah panggil, hal min mustaghfirin, ada yang mau minta ampun gak? Hal min taibin, ada yang mau taubat gak? Hal min hajatin, ada yang punya hajat gak? Di bulan Rajab ini Allah Ta'ala akan menerima setiap harapan kita. Tapi doa kita dihalang. Doa kita dihalang. Tobat kita gak diterima. Siapa itu? Yang kedua bu, yang paling repot bu. Ini yang kedua pak, yang paling repot pak. Apa? Hablum minan nas. Ini yang paling repot nih. Allah pengampun, Allah penerima taubat, Allah melipat gandakan amal ibadah kita. Tapi yang paling repot nih yang kedua, kaitan kita pak sesama makhluk, sesama manusia. Makanya Nabi Muhammad itu ngelihat ke neraka, siapa yang paling banyak masuk neraka? Kaitannya bukan sama Allah, tapi kaitannya hablum minan nas. Kalau kita sering lihat film bu, orang dosa begini sama Allah diazab, sama Allah begini, sama Allah begitu bu. Allah Ghafur, Allah pengampun, Allah Rahman, Allah pengasih lagi maha penyayang. Tapi Allah menghukum hambanya. Kenapa? Karena tertolak taubatnya, karena tertolak dari rahmatnya. Ini yang paling repot, penyebabnya itu apa sih ya Rasulullah? Kaitan kita sesama manusia. Nabi Muhammad ngelihat di neraka ada sekelompok orang, dia diberikan makanan dari daging bangkai. Ini daging bangkai dimakan sama dia. Perutnya nggak kenyang-kenyang, sampai perutnya bengkak, pecah lagi, hidup lagi, dia makan lagi daging bangkai. Perutnya bengkak lagi, pecah lagi. Nabi Muhammad nangis. Nabi Muhammad berkata, ya Jibril, siapakah orang-orang ini yang mereka memakan daging bangkai? Apa jawabannya malaikat Jibril? Ya Rasulullah, mereka adalah orang yang semasa hidupnya banyak makan daging saudaranya. Siapa itu? Orang yang suka bergibah, suka ngomongin Habib, ini yang dibicarakan fakta Habib, yang dibicarakan realita Habib. Faktanya memang ada Habib. Ini orang pelaku kejahatan, si ini tukang maksiat, si ini pendosa. Hati-hati. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain, maka kita sedang memakan dosa dia pindah kepada kita. Bu, Pak, ini penyakit ghibah Pak. Era demokrasi ini Pak, apalagi nanti menjelang nanti nih, pesta demokrasi serentak nanti nih. Iya, benar enggak? Ini penyakit ghibah, gak cuma buat perempuan doang, laki-laki juga doyan berghibah. Ghibah secara mulut, ghibah secara tulisan. Bisa Beb, ghibah tulisan Beb, bisa. Nabi Muhammad bilang apa? Nanti akhir zaman akan datang sekelompok kaum, mereka sendirian di dalam kamar, sendiri di dalam kamar, tapi karena perbuatan dosanya mempengaruhi seluruh belahan dunia ini. Itu sahabat bingung, gimana ya bikin dosa sendirian Pak? Siapa itu? Kalau sahabat Nabi bingung. Kalau kita zaman sekarang gak perlu bingung lagi. Kenapa? Semenjak adanya zaman medsos. Di kamar, bukan baca Quran, mau tidur, buka HP. Waduh parah nih menteri ini. Waduh parah nih pejabat nih. Dengar gosip tetangganya, wah parah nih tetangga saya nih. Yang dibaca bukan Quran, yang dibaca dosa. Habis dia makan tuh dosa, dia percayai mentah-mentah tanpa mencari kebenaran. Rasul bilang apa? Al-kadzib, pendusta adalah orang yang menilai orang lain dari apa yang dia dengar, bukan dari apa yang dia lihat. Jadi tidak boleh kita menjudge seseorang, menilai seseorang dari
dari apa yang kita dengar. Itu haram. Kalau orang yang suka percaya dengan ucapan orang lain, itu orang yang gampang kepengaruh namanya. Gak punya matbah, gak punya prinsip. Gak boleh. Bahkan Habib Ali Habsyi bilang apa? Kalaupun engkau melihat keburukan orang lain, maka cukup di engkau tutup itu keburukan. Karena tugasnya seorang mukmin, tugasnya seorang muslim, kalau melihat kemunkaran, falyughayyir, dirubah, bukan dihancurin. Ini kalimat paham gak Bu? Ini kalimat paham gak Pak? Mau jihad, mau berjuang buat agama, mau berjuang buat negara, pakai syariat. Mau jihad, ikutin jihadnya Rasulullah. Mau amal ma'ruf, ikutin amal ma'rufnya Nabi Muhammad. Mau nahi munkar, nahi munkarnya ikuti caranya Rasulullah. Amal ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Mau nahi munkar, caranya pun harus dengan cara yang ma'ruf. Mau cegah kemunkaran tapi caranya munkar Pak. Biar Indonesia tahu ini orang ahli maksiat, ini orang zalim, ini orang gak benar, diviralkan oleh dia, maka dia menyebarkan kemunkaran. Banyak gak? Banyak gak? Banyak gak? Ini jawabnya lemes, banyak gak? Ini yang ibu-ibu ahli sorga semuanya nih. Sebagian ibu-ibu di luar, Masya Allah Bu, maaf, teman ngaji diomongin. Ngaji rajin Pak, hadir majelis rajin Pak, jilbabnya rapi, Masya Allah, udah kayak kita dari sorga. Pulang dari pengajian bawa pahala sekarung, belum sampai rumah karungnya bocor, pahalanya habis, bangkrut. Siapa itu? Belum nyampe rumah udah ngomongin aib saudaranya. Sini-sini, tahu gak si ibu itu? Kenapa? Kalau dandan menor. Banyak gak begitu? Sampai datang suatu masa yang namanya dosa kayak begitu udah dianggap biasa. Gak ada penyesalan, gak ada ketakutan. Ngomongin orang menjadi suatu hal yang lumrah, sehingga dia ketika berbuat dosa gak ada rasa sedih sama sekalinya. Nauzubillahimin. Kalau kita ngomongin orang belum minta redha sama orangnya, wallah diharamkan surganya Allah. Serem gak? Serem gak? Saya ulang lagi boleh Bu, biar ngerti boleh Bu? Boleh Pak. Dosa sama Allah sebanyak apapun diampuni oleh Allah. Yang kedua repot apa? Hablum minan. Ngomongin si ibu jawab, Beb, kami ini gak pernah ngomongin orang Beb. Alhamdulillah, kami ini cuma mustami pendengar doang Beb. Sama. Yang ngomongin, yang dengerin yang ngomong, yang denger sama. Aku gak pernah ngomongin orang, terus audiens cuma dengerin doang. Gak enak solidaritas sama ibu-ibu yang lain. Haram. Gak boleh. Kalau ada teman ngomongin yang lain, maaf ya aku balik dulu ya, mampu suami lah nunggu di rumah, kesian belum masak aku, tinggalin Bu. Wa a'rid anil jahil. Kenapa? Teman duduk itu pengaruh Bu. Kalau duduknya sama tukang minyak wangi. Kalau duduknya sama tukang minyak, tukang ikan, pulang-pulang bau duduknya sama siapa Bu? Ayo, duduknya sama siapa? Kalau teman duduk kita orang baik, kebawa baik. Tapi kalau teman duduk kita gak baik, maka akan bawa pengaruh yang tidak baik. Manjalis janis. Ibu duduk sama teman yang suka baca Quran, kebawa baca Quran Bu. Bapak galak nongkrong di warung, ngopi, temannya bilang, ayo kita sholat ke masjid yuk. Oh lajulah duluan. Besok ketemu lagi, ayo kita sholat ke masjid yuk. Lajulah duluan. Kelamaan, gak enak dia ke masjid juga akhirnya. Ini ida judi slot kompak. Na'udzubillahimin. Ini juga termasuk dosa yang besar Bu. Al-khamru wal maisir, mabuk sama judi. Ini dua perkara puncaknya musibah. Kenapa?